Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk melanjutkan pelajaran matematikanya hari ini? Pada pertemuan kali ini, Miss masih melanjutkan tentang soal operasi hitung campuran bilangan caca. Namun, pada kali ini Miss cuma mau menambahkan tentang penggunaan sifat-sifat operasi hitung bilangan. Ini sudah pernah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Miss cuma mau mengingatkan kembali anak. Perhatikan penjelasan Miss berikut. Penggunaan sifat-sifat operasi hitung dalam hitung campuran. Di sini Miss jelaskan kalau sifat-sifat ini sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya. Sifat-sifat tersebut antara lain, yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Maksudnya di sini pertukaran adalah nilai A ditambah B bisa ditukar menjadi B ditambah A, atau A dikali B bisa kita tukar menjadi B dikali A. Namun ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja, tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagiannya nak. Contohnya 17 ditambah 23 sama hasilnya dengan 23 ditambah 17. 11 dikali 52 sama hasilnya dengan 52 dikali 11. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Maksudnya di sini pengelompokan adalah nilai A ditambah dalam kurung B ditambah C balas kurung sama saja hasilnya dengan nilai A ditambah B yang di dalam kurungkan kemudian ditambah dengan nilai C. Pada perkalian, nilai A dikali dalam kurung nilai B dikali nilai C sama juga hasilnya apabila nilai A yang dikali nilai B yang di dalam kurungkan terlebih dahulu kemudian dikali nilai C. Contohnya 25 dalam kurung 77 ditambah 101 balas kurung sama saja hasilnya dengan di dalam kurungkan dulu 25 ditambah 77 kemudian nanti ditambah 101. 104 dikali dalam kurung 9 dikali 14 balas kurung sama saja hasilnya dengan 104 dikali 9 yang di dalam kurung terlebih dahulu kemudian dikali 14. Sifat asosiatif ini juga hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja ya nak, tidak berlaku pada pembagian dan pengurangan. Yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Maksudnya di sini penyebaran adalah dua operasi hitung yang terdapat dalam suatu soal yang dimana kita bisa bentuk penyebarannya. Misalkan contoh berikut. 26 dikali dalam kurung 19 ditambah 5 sama dengan. Maka bentuk penyebarannya yaitu 26 dikali 19 kemudian ditambah dalam kurung lagi 26 dikali 5. Apabila kita hitung hasilnya pasti akan sama. Contoh yang kedua, 31 dikali dalam kurung 16 dikurang 7. Sama saja dengan dalam kurung 31 dikali 16 kemudian balas kurung dikurang dalam kurung lagi 31 dikali dengan 7. Nah, karena aku bisa hitung pasti hasilnya sama. Jadi, sifat distributif ini hanya berlaku pada operasi perkalian digabung penjumlahan dan operasi perkalian digabung dengan pengurangan. Tidak berlaku pada operasi pembagian yang digabung ya nak. Ketika sifat-sifat tersebut yang tadi Miss jelaskan dapat anak-anakku manfaatkan untuk mempermudah mengerjakan operasi hitung campuran. Misalnya dengan mengerjakan operasi yang dianggap lebih mudah terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anakku perhatikan contoh soal berikut. Kerjakan operasi hitung campuran berikut. A. 198 ditambah 35 ditambah 2 dikurang 17 sama dengan titik-titik. B. 5920 dikurang dalam kurung 49 dikali 4 balas kurung dikali 25 sama dengan titik-titik. C. 84 dikali 56 dalam kurung kemudian dikurang dalam kurung lagi 56 dikali 34 balas kurung sama dengan titik-titik. Sekarang untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan sifat-sifat yang tadi. Misalkan untuk
Jawaban bagian A. Perhatikan penjumlahan 198 ditambah 35 ditambah 2. Ini kalau kita lihat tadi dia masuk di sifat asosiatif karena ada dua operasi penjumlahan. Jadi kita bisa kelompokkan terlebih dahulu mana yang menurut anak-anakku lebih mudah. Lebih mudah itu 198 ditambah 2. Jadi kita tukar posisinya tadi 35 dengan 2. Maka menjadi 198 ditambah 35 ditambah 2 kurang 17 sama dengan 198 ditambah 2 tambah 35 kurang 17. Jadi 2 dan 35 yang tadi kita tukar ya nak. Hasilnya itu 200 ditambah 35 dikurang 17. Sama dengan 235 dikurang 17 sama dengan 218. Untuk jawaban bagian B, anak-anakku coba perhatikan perkalian 49 dikali 4 dalam kurung, kemudian dikali lagi 25. Perkalian 4 dikali 25 itu lebih mudah dikerjakan daripada 49 dikali 4. Jadi, dengan menggunakan sifat asosiatif, kita bisa ubah pengelompokannya menjadi 5.920 dalam kurung dikali 49 kali 4 balas kurung dikali lagi 25. Hasilnya adalah 5.920 ditulis kembali. 49 dikali 4 kita ubah posisinya dengan 49 dikali dalam kurung 4 dikali 25 balas kurung. Sama dengan 5.920 kembali ditulis. Dikurang 49 juga. Dan hasil dari 4 kali 25 dituliskan juga setelah 49. Maka kita lihat ada operasi pengurangan dan perkalian. Yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah operasi perkaliannya. 49 kali 100 adalah 4.900. Kemudian kita tulis kembali 5.920 dikurang dengan 4.900, maka hasilnya adalah 1.020. Untuk jawaban bagian C, operasi tersebut terdapat dua bilangan yang sama yaitu 56. Ini termasuk sifat distributif. Jadi kita bisa menggunakan sifat komutatif terlebih dahulu untuk menukarkan posisi 54 dan 56. Kemudian kita menggunakan sifat distributif sehingga menjadi 84 dikali 56 di dalam kurung dikurang lagi dalam kurung 56 kali 34. Hasilnya sama dengan 56 dikali 54 dikurang dalam kurung 56 dikali 34. Sehingga apabila kita menggunakan sifat distributif diperoleh dalam kurung 84 dikali 56 balas kurung dikurang dalam kurung lagi 56 dikali 34 sama dengan 56 dikali 84 dikurang dalam kurung 56 dikali 34 sama saja dengan 56 dikali dalam kurung 84 kurang 34 sama dengan 56 ditulis kembali dan hasil yang tadi 84 dikurang 34 itu adalah 50. Kita tulis di samping 56. 56 dikali 50 sama dengan 2800. Setelah anak-anakku mendengarkan penjelasan Miss tadi tentang sifat-sifat dalam operasi hitung bilangan, anak-anakku bisa mengerjakan soal berikut lengkap dengan cara kerjanya. Ditulis dengan rapi di buku tulisnya. Kita bisa menggunakan sifat-sifat yang tadi. Anak-anakku bisa lihat sifat yang mana yang sesuai dengan soal. Namun apabila ada sifat yang tidak sesuai, kita bisa mengerjakannya dengan cara kerja seperti operasi hitung yang kemarin ya nak. Jadi semua harus ada cara kerjanya. Miss tunggu tugasnya sampai pukul 5 sore. Terima kasih.